Halo, ya ketemu lagi di konten 7 kali puasa 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan alhamdulillah ini sudah di episode ke-26. Tinggal 4 episode lagi ya. Sebelum konten ini saya tutup di bulan suci Ramadan ini. Ya bagi yang belum tahu, perkenalkan saya Fitra, saya dari Ternate. Dan di konten ini saya pengen sharing mengenai pengalaman saya yang selama 7 tahun terakhir, selama 7 tahun berturut-turut. Di 7 tahun terakhir ini menghabiskan puasa dan juga lebaran di perantauan. Jadi pengen sharing pengalaman dan juga cerita. Barangkali bisa jadi motivasi juga bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti itu. Iya, apa ya? Mulai dari mana nih? Udah dari kemarin sudah banyak sekali yang saya share. Ini sesuai janji, jadi mulai episode ke-26 mau coba cerita mengenai puasa ke-7 ya. Yaitu puasa yang tahun ini yang saya habiskan di Depok. Jadi kalau puasa pertama itu di Jogja, terus kedua ketiganya itu di Boston, kemudian keempatnya pulang ke Indonesia di Depok lagi, balik ke Depok. Kemudian kelimanya balik ke Kerawang, keenam balik ke Depok lagi. Dan ini ketujuh alhamdulillah masih berada di Depok di kosan yang sama. Ya mungkin mau mulai cerita dari minggu pertama puasa saja. Jadi alhamdulillah puasa di tahun 2025 ini dimulainya di bulan kelahiran. Alhamdulillah, jadi dimulainya juga dari mulai tanggal 1. Jadi kayaknya kita hitung-hitungannya juga semua umat muslim yang ada di Indonesia sepertinya akan sama gitu. Karena Maret kan sampai 31, jadi puasanya biasanya tuh 29-30. Ini mungkin kita lebarannya jatuh di tanggal yang sama, entah itu 31 atau 1. Alhamdulillah, ya tadi saya masih di Depok karena alhamdulillah masih di pekerjaan yang sama juga, di tempat yang sama juga. Kebetulan proyek yang saya tangani juga lokasinya tidak jauh dari lokasi perusahaan berada. Cuman yang membedakan antara puasa minggu pertama ini dengan tahun lalu itu adalah, ya nanti saya cerita sih selama minggu kedua minggu ketiga. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi sebagian besar masih sama gitu. Jadi kalau berangkat kerja juga seperti cerita tahun lalu, sekali lagi saya mulai nyaman dengan mode transportasi Transjakarta MRT. Dan kalau biasanya berangkat 5:30 itu kalau di hari-hari biasanya itu nggak macet. Nah ini minggu pertama itu benar-benar harus berangkat kayak tepat 5:30 aja gitu. Karena kalau lewat dikit aja, berangkat dari misalnya baru jam 5:30 lewat 5 atau 5:30 lewat 10, berangkat dari kos-kosan. Nah itu di haltenya menuju ke stasiun MRT itu akan sangat macet parah. Pokoknya dari mulai UI sampai ke stasiun Tanjung Barat, nah itu macetnya macet parah. Jadi ya konsekuensinya ya paling abis subuh jam 5-an itu cuman saya paling istirahat bentar 20 menit. Udah habis itu langsung siap-siap terus berangkat ke kantor jam 6, setengah 6 lah, setengah 6 kurang udah mesen ojek online terus ke halte Universitas Indonesia. Pengalamannya pernah saya telat. Kalau berangkat 5:30 tuh biasa sampai ke stasiun MRT Fatmawati itu
6 lewat 20 21 lah, taruhlah. Ya baru bisa ngambil MRT itu yang perjalanan 6 lewat 27. Jadi ya bisa dibilang hampir sejam. Itu termasuk yang perjalanan normal ya. Tapi kalau yang lebih telat itu bisa sampai kalau kita berangkat setengah 6 tuh bisa sampai setengah 7 baru sampai di stasiun MRT Fatmawati. Ini jadi konsekuensi sendiri sih ketika puasa dan khususnya berada di minggu pertama di bulan suci Ramadan. Itu perjalanannya. Kemudian ya karena memang tahun lalu juga sudah mulai terbiasa, jadi sekarang juga sudah mulai membiasakan diri, kayak recall memori aja. Terus mulai terbiasa dengan perjalanan yang cukup pagi di bulan suci Ramadan ini. Jadi habis sahur masih ada energi dikit, terus sholat, terus akhirnya berangkat kerja. Habis itu ya sampai di kantor biasanya jam 7 tepat sih biasanya, karena MRT kan cepet juga ya. Nah, lokasinya juga di MRT Ben Hill, dari MRT Fatmawati ke MRT Ben Hill. Jadi cukup cepat sih. Itu duduk bentar, baru kemudian setengah 8-nya mulai lanjut kerja. Kemudian sahurnya juga ya seperti biasa. Minggu pertama atau hari pertama tuh memang saya biasanya makan sate kambing. Alhamdulillah tersedia di mana-mana karena di Depok dekat dengan berbagai macam tempat makan. Kemudian ya mulai kepikiran konten ini tuh di hari pertama puasa sebenarnya. Jadi benar-benar spontan. Tapi alhamdulillah bisa sampai lanjut ke episode ke-26 sekarang ya, dan insyaallah sampai hari ke-30 nanti, atau episode ke-30 nanti. Kemudian dari sisi pekerjaan sendiri tidak terlalu banyak beban ya. Sebenarnya masih menangani satu proyek yang memang orang-orang di proyek itu masih cukup baru dengan apa yang bidang yang saya tekuni dan apa yang mereka mau kejar di proyek ini. Jadi lebih banyak ke persiapan untuk edukasi ke mereka aja sih di awal-awal puasa ini. Dan oh iya, ini karena puasanya di awal bulan Maret, cukup banyak cerita ya, terutama untuk mengenai masalah banjir. Karena di awal-awal puasa tuh banyak sekali ya mungkin teman-teman juga tahu ada banjir yang melanda di sebagian besar daerah di Jawa Barat, sampai mengakibatkan longsor, bencana alam, kemudian ada juga korban jiwa. Nah ini puasa yang cukup dan masih hujan ya. Jadi kadang kita berangkat pagi tuh masih hujan aja gitu. Ada yang udah deres, pulang kerja juga sama sih. Ya mungkin di minggu cerita di minggu pertama di puasa ke-7 di perantauan ini, mungkin saya mau mulai fokus ke itu aja dulu. Dimana saya masih nyaman dengan mode transportasi Transjakarta dan juga MRT. Dan mungkin ya itu banyak cerita terkait dengan banjir dan juga hujan yang masih mengguyur daerah Depok dan sekitarnya, baik sewaktu berangkat kerja maupun pulang kerja. Nah, mungkin nanti di episode kedua mau cerita fokus ke bagaimana saya memilih mode transportasi dan kehidupan di minggu kedua selama berpuasa di bulan suci Ramadan di tahun 2025 ini. Kemudian apalagi ya yang beda ya, sebenarnya nggak banyak hal yang berbeda
yang banyak berbeda sih, lebih ke warung makan yang ada di depan kosan aja sih. Itu biasanya menunya rame, cuman ini karena pemilik warteg ya ada yang udah ibu-ibu itu lagi pulang kampung, jadi diurusin sama anak-anaknya gitu, jadi makanannya masih ada cuman nggak serame kayak ibu yang masak dulu. Nggak penting sih sebenarnya, tapi ya cukup dirindukan sih menu-menu yang dimasak oleh ibu itu. Kemudian apalagi ya, belum ada sih. Saya lebih fokus ke setelah lebaran nanti sih, banyak planningnya sih untuk beberapa agenda nanti setelah lebaran, dan juga masih tetap konsisten upload beberapa konten video baik di TikTok maupun di YouTube. Mungkin itu dulu cerita dari saya di episode ke-26 ini. Nanti lanjut lagi untuk cerita di minggu kedua di puasa ke-7 ini di episode ke-27. Terima kasih yang sudah nonton.